Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara metode Nabi SAW dalam mentarbiyah para sahabatnya adalah dengan memberikan metode kisah ya. Dan ini sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah semoga mereka bisa berfikir. Maka Nabi SAW pun menyampaikan kisah-kisah kepada para sahabat, baik kisah-kisah dari Al-Qur'anul Karim ataupun kisah-kisah yang beliau sampaikan dari umat-umat terdahulu ya. Di antara kisah yang pernah beliau sampaikan, dan tentunya metode kisah ini sangat baik karena merupakan praktek nyata ya dari suatu kejadian, sehingga biasanya kisah lebih mengena kepada para pendengar. Dan di antara kisah yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW adalah tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Dahulu di antara umat-umat terdahulu ada seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, maka dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu di negerinya. Fadulla ala rahibin, namun dia ditunjukkan bukan kepada orang yang berilmu, namun dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Seorang rahib maksudnya seorang pendeta, ahli ibadah di kalangan kaum Nasara. Ini dari kisah Bani Israel ya. Maka dia pun mendatangi rahib tersebut. Kemudian dia bertanya ya, annahu qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fallahu min taubah. Wahai pendeta, sungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa, apakah dia masih bisa diterima taubatnya? Maka kata sang pendeta, la, tidak bisa. Faqatalahu, maka dia pun membunuh pendeta tersebut, dia membunuh sang rahib. Fakammala bihi mi'ah, akhirnya dia sempurna membunuh 100 nyawa. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia masih bertanya lagi tentang orang yang paling berilmu. Fadulla ala rajulin alim, maka dia ditunjukkan kepada seorang lelaki yang berilmu. Fa'atahu, maka dia pun mendatangi orang alim tersebut. Kemudian dia berkata, annahu qad qatala mi'ata nafsin, sungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa. Fallahu min taubah, apakah dia masih bisa diterima taubatnya? Maka apa kata orang alim ini? Orang alim ini berkata, na'am, iya masih bisa diterima. Fama yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Kemudian sang alim berkata, idhab ilal ardi fulan, idhab ila ardi kada wa kada, pergilah engkau ke negeri ini dan ke negeri yang sana ya. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum, sungguhnya di negeri tersebut ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, maka beribadahlah bersama mereka. Atau intalik ila ardi kada wa kada, pergilah ke negeri sana, di sana ada orang-orang menyembah Allah, maka beribadahlah bersama Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Fantalaqa, maka pergilah dia, hatta idza nasafa tariq, ketika dia tiba di tengah perjalanan, atahul maut, maka dia pun meninggal dunia. Sang pembunuh 100 nyawa ini meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka akhirnya malaikat hendak mencabut nyawanya, maka datang dua rombongan malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua rombongan malaikat ini ingin mencabut nyawa orang ini. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat berkata, innahu jaa
ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah azza wa jalla. Sungguhnya dia telah datang menuju negeri yang baik itu dalam rangka bertobat kepada Allah dengan hatinya dalam kondisi semangat. Maka kami akan mencabut nyawanya. Faqalat malaikatul adzab, maka malaikat adzab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Sungguhnya orang ini belum pernah beramal sama sekali. Kami akan mencabut nyawanya. Faja'ahum malakun ala surati adami, ya. Maka datanglah malaikat yang Allah utus dalam bentuk menjelma sebagai manusia. Faja'aluhu bainahum, maka dua kelompok malaikat ini, itu malaikat rahmat, malaikat azab, menjadikan manusia yang merupakan jelmaan malaikat ini sebagai hakam atau hakim di antara mereka, di antara pertikaian mereka. Faqala, maka manusia ini berkata, kisu ma bainal ardain, maka ukurlah antara dua negeri tersebut, ya. Fa ila ayyitihima kana adna fahuwa lahu, maka lihatlah ini mayat lebih dekat ke negeri yang mana, negeri yang dia tinggalkan atau negeri yang dia tuju, ya. Negeri yang dia tinggalkan atau negeri yang dia tuju. Faqasuhu, maka mereka pun ukur, ternyata kana adna ilal ardil lati arada, ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun mencabut nyawa sang pembunuh tersebut. Hadis ini hadis yang cukup panjang dari Imam Muslim tentang kisah dari salah seorang dari kalangan Bani Israel yang pernah membunuh 100 nyawa. Tentunya kita tahu bahwasanya dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar, ya. Bahkan kata Imam Syafi'i, aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah syirik kecuali membunuh. Jadi dosa terbesar setelah syirik kepada Allah menurut Imam Syafi'i adalah membunuh tanpa hak. Oleh karenanya telah datang dalil-dalil yang tegas mengancam orang yang membunuh tanpa hak. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuqda bainan nas fid dima, yang pertama kali disidang atau diputuskan hukuman pada hari kiamat kelak adalah urusan darah. Dalam sebagian riwayat, datanglah orang yang terbunuh, tangan satunya memegang kepalanya yang terpenggal dan tangan satunya menggeret orang yang membunuhnya sampai mereka berdua berada di hadapan Allah. Kemudian yang terbunuh kepalanya masih berlumuran darah berkata, ya Rabbi hadza qad qatalani, ya Rabb, si fulan telah membunuhku. Oleh karenanya seorang waspada jangan sampai terjerumus dalam dosa membunuh, ya. Terutama di zaman sekarang darah begitu murah, terutama di musim fitnah. Pembunuhan sangat mudah terjadi, orang nekat membunuh. Apalagi tidak ada hukum qisas. Dia membunuh, dia paling masuk penjara. Kalau dia punya uang, dia bisa bersenang-senang dalam penjara, atau dia bisa keluar dari penjara tanpa diketahui oleh orang lain. Sehingga jadilah membunuh adalah perkara yang ringan. Bahkan seorang berusaha tidak kecipratan dosa membunuh sedikit pun. Jangan menjadi provokator, jangan ikut manas-manasi sehingga terjadi pembunuhan gara-gara statement yang dia tulis, gara-gara ceramah yang dia sampaikan, ya. Waspada, ya. Maka seorang menjauhi dari dosa membunuh. Karena di sana ada sebagian dai-dai yang provokator yang mengobarkan emosi sebagian orang untuk mudah menumpahkan darah. Dan terjadilah pertumpahan darah tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapat kasus ada seorang dibunuh oleh 5 atau 6 dari ahlu Son'a, yaitu penduduk kota Son'a. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa pemerintahannya, "Lau ishtaraqa ahlu Son'a fi qatlihi laqataltuhum jami'an." Kalau seluruh penduduk kota Son'a seluruhnya bersepakat untuk membunuh orang ini, bersatu padu membunuh orang ini, aku akan bunuh mereka seluruhnya, ya. Untuk menunjukkan bahwasanya darah seorang mukmin
sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan ketika Nabi SAW melihat Ka'bah, kata Nabi SAW, "Ma a'zamaka," betapa agung kau wahai Ka'bah, ya. Tetapi darah seorang mukmin lebih agung daripada engkau. Ini karenanya dosa di antara dosa paling besar setelah syirik adalah dosa membunuh. Orang ini dia bukan membunuh satu orang, bahkan dia membunuh 99 orang. Namun demikian, meskipun ada orang sudah bergelimang dalam kemaksiatan, dosa-dosa yang sangat besar, tapi terkadang hati kecilnya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sering sinyal itu muncul di hati para pelaku dosa. Cuma dia sambut atau tidak. Ini mungkin lagi sedang berzina, lagi sedang narkoba, lagi sedang bunuh orang, lagi sedang korupsi. Dalam hatinya, taubatlah engkau. Kadang-kadang sinyal nyala dalam hatinya. Dan setiap orang seharusnya ada jiwa yang disebut dengan nafsul lawamah. Jiwa pencela yang Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa al-lawamah yang suka mencela. Jiwa yang suka mencela itu jiwa yang mencela seorang ketika dia bermaksiat. Kamu kenal begitu? Kenal dicela. Ini jiwa yang baik, makanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Artinya sebenarnya dalam diri kita semua ini ada fitrah, sinyal yang ketika kita melakukan kemaksiatan, maksiat apapun pasti ada ketidaknyamanan. Meskipun dia bergelimang dalam kelezatan, pasti ada ketidaknyamanan, ada berontak dari dalam jiwanya, kecuali jiwanya sudah jadi nafsul khabithah, tidak ada sinyal sama sekali, sudah rusak fitrahnya, mungkin terjadi. Bahkan kata para ulama, orang yang ateis saja terkadang jiwanya memberontak ketika dia berusaha mengatakan Allah Tuhan tidak ada. Karena fitrahnya ada file yang Allah pasang dalam jiwanya, tidak setuju dengan hasil dari pola pikirnya. Pola pikirnya menghasilkan bahwasanya Tuhan tidak ada, tapi jiwanya sendiri tidak terima. Nah, saya katakan tadi, orang melakukan maksiat, dalam jiwanya terkadang ada sinyal yang menegurnya atau untuk kembali kepada jalan kebenaran. Namun ada di antara mereka yang menyambut sinyal tersebut dan banyak yang tidak memperdulikan. Lihatlah pembunuh 99-nya. Dia rajulan kana fi man kana qablakum rajulun qad qatala 99 nafsan. Ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Tiba-tiba dalam benaknya ingin taubat, cuma dia ragu taubatnya bisa diterima atau tidak. Cuma ingin taubat. Maka dia berusaha. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Maka dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu untuk dia pastikan dia ini masih diterima taubatnya atau tidak. Dia sambut sinyal tersebut. Ini kebaikan dia sedikit dibandingkan dengan kerusakan yang sangat banyak. Tapi dia sambut kebaikan tersebut. Maka dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu. Fadulla ala rahibin. Namun qadarullah, dia tidak ditunjukkan kepada orang yang berilmu, namun ditunjukkan kepada pendeta. Pendeta ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Fa'atahu, maka dia pun mendatangi pendeta tersebut. Faqala innahu qad qatala 99 nafsan hal lahu min taubah, maka dia jelaskan bahwasanya dia telah membunuh 99 nyawa, apakah dia masih bisa diterima taubatnya? Pendeta ini kemudian menjawab bahwasanya tidak akan diterima taubatnya. Inilah bahayanya orang berfatwa bukan dengan ilmu tapi dengan perasaan. Tapi dengan apa? Perasaan. Kita kalau bicara tentang agama jangan pakai perasaan, ya. Tapi harus jangan pakai akal, tapi harus pakai dalil. Karena tidak selalu perasaan kita tepat dengan dalil, dan tidak selalu logika kita tepat dengan apa? Dalil. Pendeta ini melihat ini orang seperti ini sudah bunuh satu orang sudah kejam, apalagi dua, berarti dia sudah melakukan maksiat berulang-ulang. Nah, orang seperti ini susah diterima taubatnya karena dia melakukan maksiat berulang-ulang. Pakai logika dia. Akhirnya dia berfatwa tidak akan diterima taubatnya. Ini fatwa-fatwa seperti ini sangat berbahaya. Dan ini mengingatkan saya tentang kisah juga dari kalangan Bani Israel ketika Rasulullah SAW menyebut tentang dua orang berteman, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat.
Yang ahli ibadah selalu menegur ahli maksiat ketika dia bermaksiat. Namun teman yang tukang maksiat tidak memperdulikan. Kemudian ketemu lagi, maksiat lagi, dia tegur lagi. Maksiat berulang-ulang. Sampai suatu hari teman ini melakukan maksiat tidak seperti biasanya. Maka sang ahli ibadah pun menegurnya dengan agak keras dengan berkata, "Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu." Berhentilah, sudah ditegur ulang-ulang enggak berhenti-berhenti. Rupanya tukang maksiat ini juga sudah bosan ditegur-tegur. Maka dia menjawab dengan emosi dan jawabannya salah tapi dia emosi. Dia mengatakan, "Da'ni wa rabbi." Biarkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau ikut campur? Abu ista alayya raqiban, apakah kau diutus oleh Allah untuk ngawasi aku? Seakan-akan dia berkata, sudah cukup ada malaikat, kau mau malaikat lagi. Sudah, kau enggak usah. Ini urusan saya dengan Tuhan, bukan urusanmu. Da'ni wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku. Abu ista alayya raqiban, apakah kau diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Tiap hari saya maksiat kau datang tegur. Setiap hari saya maksiat kau datang tegur. Ngapain ngurusin saya? Ini jawaban salah. Karena amar ma'ruf nahi munkar kalau lihat orang ya kita menegur. Ketika dijawab dengan jawaban yang menjengkelkan seperti ini, maka akhirnya ahli ibadah tadi mengucapkan perkataan yang timbul dari logikanya atau perasaannya. Orang seperti ini tidak bakalan diampuni. Yang dikasih tahu malah ngeyel. Maka dia berkata, "Wallahi lan yaghfirallahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini kesimpulan dari dia menggunakan perasaan dan logikanya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dan logika ini kalau kita logika oke. Ini karena orang ini berulang-ulang ditegur tidak pernah berhenti, ditegur malah ngeyel, malah seakan-akan ngejek ya. Memang kau malaikat, kan sudah ada malaikat. Ngapain kamu lagi mau jadi malaikat? Sehingga dia pun emosi, sehingga dia mengucapkan suatu pernyataan yang sangat berbahaya. Dia mengatakan, "Wallahi la yaghfirallahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Akhirnya Allah mewafatkan mereka berdua. Allah pun marah, Allah membangkitkan mereka berdua. Allah berkata, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak." Siapa yang berani-berani bersumpah, aku tidak akan mengampuni si fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah, aku tidak akan mengampuni si fulan. Dari mana kau tahu saya tidak bisa mengampuni dia? Ya. Faqad ghafartu lahu, sungguh aku telah ampuni dia meskipun dia bermaksiat berulang-ulang. Wa ahbattu amalak, adapun engkau aku gugurkan amalanmu. Ya, kata Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, beliau berkomentar, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrahu." Dia telah mengucapkan satu saja perkataan yang merusak dunia dan akhiratnya. Kenapa? Gara-gara dia berfatwa tanpa ilmu. Dia mengatakan yang tidak akan diampuni. Tidak boleh seorang berfatwa tanpa ilmu. Seperti juga kisah sebagian sahabat yang mereka sedang bersafar. Di tengah safar tersebut ada seorang yang sakit. Kemudian kepalanya terluka, qadarullah dia mimpi dan dia junub. Sehingga dia ingin bertayamum, namun dia bertanya kepada teman-temannya, mereka tidak kasih dia rukhsah, enggak harus mandi. Kau harus mandi. Junub harus apa? Mandi. Maka dia pun mandi, kemudian dia meninggal dunia. Sakit pakai air mandi meninggal dunia. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qataluhu qatalahumullah." Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah melaknat mereka. Amma sa'alu idza lam ya'lamu. Inna syifa'al ayyi as-su'alu. Kenapa mereka kalau tidak tahu, kenapa tidak tanya? Sungguhnya obat kejahilan adalah bertanya. Ya. Makanya siapa yang berfatwa tanpa ilmu, kalau ada dosa maka al-ithmu 'alal ladzi man afta. Maka dosanya ditanggung bagi yang berfatwa. Nah, kita hidup di zaman orang berani bicara agama seenaknya ya. Apa tanpa dalil, tidak pernah belajar agama, tidak tahu bahasa Arab, tidak pernah belajar usul fikih, tidak pernah belajar usul hadis, tidak belajar usul tafsir, kemudian bicara agama seenaknya. Ini hukumnya ini, pakai logika, pakai perasaan. Sementara dia tidak memenuhi kriteria untuk berlogika, tidak menelaah perkataan para fuqaha sebelumnya ya. Maka seorang waspada karena kalau sudah bicara agama semuanya hobi ya. Buktinya terkadang saya lagi duduk, ada yang datang bertanya sama teman-teman. Ada yang bertanya, "Ustaz, apa hukum ini?" Saya belum jawab, langsung ada yang jawab, "Oh, hukumnya begini." Padahal yang ditanya saya, dia jawab ya. Pertama, itu tidak beradab. Yang kedua, nekat.
Yang ketiga, ngapain? Ada ustaz ngomong. Yang ketiga terus mau kayaknya riya, menunjukkan saya sudah tahu ilmunya. Khawatirnya riya ya. Menunjukkan saya sudah tahu apa? Ilmunya. Ini enggak benar ya. Enggak usah kita kalau enggak tahu diam aja. Kalau ada yang lebih tahu ya diam aja. Ngapain ustaz ada di depan mata, ngapain kita yang jawab ya? Ngapain kita yang jawab? Lihatlah bagaimana adab Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah SAW pernah kasih teka-teki tentang pohon korma, maka tidak ada yang jawab. Ibnu Umar pun tidak berani jawab. Sama Abu Bakar wa Umar wa huma lam yatakallama. Aku melihat ada Abu Bakar dan Umar dan mereka berdua tidak menjawab, maka saya pun tidak mau jawab. Adab. Oleh karenanya kita dapati di dunia maya banyak fatwa-fatwa, oh ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini haram ini, tapi ternyata pakai perasaan bukan pakai dalil. Ya. Dan fatwa-fatwa seperti ini hanya laris bagi orang-orang yang tidak tahu ilmu. Bagi orang yang berilmu mengerti ini fatwa ngawur, tidak dibangun di atas usul fikih yang tepat, tidak dibangun di atas perkataan para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama zaman sekarang. Maka waspada dengan fatwa-fatwa yang kata bahasa kita apa yang nyeleneh, yang lain dari yang lain. Waspada fatwa-fatwa dari lain dari yang lain yang tidak didukung dengan perkataan para ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Enggak mungkin ulama dulu semua salah kemudian dia yang benar sendiri. Itu enggak logis. Ini menunjukkan fatwa dia tidak dibangun di atas ilmu yang cukup sehingga dia hanya menggunakan apa? Perasaan. Lainnya kalau kita bilang sebaiknya ditinggalkan. Itu oke. Sebaiknya dijauhi. Tapi kalau enggak boleh, itu lain lagi. Ini haram, itu lain lagi. Tidak sembarang kita menghalalkan yang haram dan tidak sembarang kita mengharamkan yang halal. Intinya ini ahli ibadah ini berfatwa tanpa ilmu dengan mengatakan kau tidak mungkin diampuni. Rupanya pembunuh 99 nyawa ini ternyata memang darah panas ya, sumbu pendek kalau kata kita. Dijawab enggak bisa diampuni, dia penggal kepalanya. Sekalian 100. Gara-gara dibilang enggak diterima aja dia marah. Ya. Makanya Ustaz juga mikir-mikir kalau ada yang tanya, Ustaz haram atau halal? Lihat dulu. Dia tanya sambil bawa pedang, kita bilang haram, dipenggal kepala kita. Coba tanya ustaz yang lain, begitu aja. Menyelamatkan diri atau nanti lah. Ya, orang emosi jangan kita. Ini orang tanya emosi, masih bisa terima enggak tobat saya? Enggak, udah, cerek, penggal kepalanya 100 nyawa akhirnya dia bunuh. Kata Nabi SAW, fakammala bihi mi'ah, akhirnya dia bunuh 100 nyawa. Dia bunuh 100 nyawa. Maka tetapi subhanallah setelah dia bunuh 100 nyawa, masih lagi terbetik dalam hatinya, sinyalnya masih ingin dia bertobat. Dia masih berusaha, dia belum puas. Ini kayaknya orang enggak berilmu nih. Fasa'ala summa sa'ala, makanya Rasul menggunakan kata summa. Kemudian dia bertanya lagi. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling berilmu di negerinya. Akhirnya dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, fadulla ala rajulin alim, maka dia ditunjukin kepada seorang yang berilmu. Juga kepada seorang yang berilmu. Maka fa'atahu, dia pun mendatangi orang berilmu tadi. Faqala, kemudian dia menjelaskan annahu qad qatala mi'ata nafsin, dia telah membunuh 100 nyawa. Fallahu min taubah, apakah dia bisa diterima taubatnya? Maka orang alim tadi berkata, "Na'am, masih bisa diterima." Fama yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang bisa menghalangi dia dari taubat? Ini jawaban orang yang berilmu. Tidak pakai perasaan ya. Kalau kita pakai perasaan memang kita bilang ini enggak bisa diterima taubatnya. Contoh, Fir'aun. Kalau ada orang seperti Fir'aun di zaman sekarang, ngaku sebagai Tuhan, bunuh orang, bayi-bayi dibunuh, Bani Israel disiksa. Fir'aun ya, ngaku sebagai apa Tuhan. Kira-kira mungkin perasaan kita orang gini mana bisa diterima tobatnya. Kurang ajarnya kebangetan. Sudah bunuh sana bunuh sini, anak-anak yang tidak punya dosa dibunuh. Ngaku lagi sebagai apa? Tuhan. Padahal dia ingusan. Tapi ternyata dia masih bisa diterima tobatnya. Makanya Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Bahkan Allah berkata, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalian berdua katakanlah kata-kata yang lembut kepada si Fir'aun, siapa tahu dia
ingat, siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Firaun bertobat, diterima atau tidak? Diterima. Sudah sebejat Firaun kalau bertobat setelah membunuh mungkin sekian ribu bayi, tapi tetap aja dia bisa diterima tobatnya. Demikian juga tentang kisah Ashabul Ukhdud yang membunuh para wali-wali Allah. Bukan cara membunuhnya bukan biasa-biasa, digali parit, kemudian ribuan kaum mukminin kaum mukminat, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguhnya orang-orang yang membakar. Fatanu maksudnya membakar, sungguhnya orang yang membakar kaum mukminin kaum mukminat, dibakar hidup-hidup. Kemudian duduk sambil bersenang-senang menonton pemandangan yang mengerikan tersebut, menikmati pembunuhan tersebut. Ya. Yang dibunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah masih bisa diterima taubatnya? Masih. Makanya Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin dan kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Artinya Allah mengatakan kemudian mereka tidak bertobat. Seandainya mereka bertobat, diterima atau tidak? Diterima. Kita kalau zaman sekarang ada orang jahat kemudian masuk ke rumah ustadznya dibakar hidup-hidup. Ustadz dan anak istrinya. Kita bilang, wah ini pasti neraka, enggak mungkin. Enggak akan diterima, atau kalau bertobat pun tidak akan diterima. Tapi Allah punya aturan tersendiri. Dosa sebesar apapun, jika seorang bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan Abu Nawas berkata, "Ya Rabbi in azumat dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Ya Rabbku, meskipun dosaku sangat besar dan sangat banyak, tapi aku tahu ampunanmu lebih besar daripada dosaku. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara disebutkan tentang husnudzon seorang penjahat besar, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi punya kebaikan banyak. Tetapi dikatakan kebaikannya tenggelam dalam lautan kemaksiatannya. Saking banyak maksiatnya. Allah alam, saya kalau tidak salah dia termasuk yang pertama kali mengharokati Al-Quran. Saya lupa, tapi dia punya kebaikan-kebaikan. Dia punya kebaikan-kebaikan. Ya. Di antaranya dia yang menghabisi orang-orang Khawarij, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tetapi kemaksiatnya sangat banyak. Dia yang bunuh sahabat Abdullah bin Zubair, dia yang bunuh Sa'id bin Jubair, tabi'in muridnya Ibn Abbas. Diriwayatkan ketika dia akan meninggal dunia, dia sakit kemudian akan meninggal dunia. Dan sampai ketika dia meninggal disebutkan Hasan Al-Basri sujud syukur. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ketika meninggal dunia, tabi'in, seorang tabi'i ulama besar Hasan Al-Basri sujud syukur karena penjahat besar telah meninggal dunia. Artinya dosanya sangat banyak. Sampai dikatakan lahu hasanat fi bahri sayyi'at. Dia punya kebaikan-kebaikan tapi di dalam lautan keburukan. Diriwayatkan ketika dia akan meninggal, dia husnudzon kepada Allah. Dia berkata, Allahumma ghfirli. Ya Allah ampunilah aku. Fa innahum yadhunnun annaka la taf'al. Karena orang-orang bilang kau tidak akan ampuni aku. Dia bilang apa? Ya Allah, ampuni aku. Orang-orang menyangka bilang kau tidak akan ampuni aku. Dia tetap husnudzon. Oleh karenanya, dosa sebesar apapun, kalau seorang bertobat dan memenuhi persyaratan taubat, maka pasti diterima. Karena Allah adalah At-Tawwab, Allah adalah Maha penerima taubat. Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Allah adalah Maha pengampun. Kalau tidak diterima bukan karena Allah tidak mau terima, karena bisa jadi persyaratan taubat kita belum kita penuhi. Tapi kalau persyaratan taubat terpenuhi pasti diterima. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Cuma terkadang kita khawatir kitanya yang tidak memenuhi persyaratan taubat. Nah, orang alim ini maka dia menjawab dengan ilmu, dia mengatakan na'am, benar, kau masih bisa diterima taubatmu sesuai dengan aturan syar'i, kau masih bisa diterima taubatmu, dosa sebesar apapun masih bisa diterima taubatnya. Maka dia berkata, fama yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dia dari taubat? Tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang menghalangi pintu taubat Allah Subhanahu wa taala? Allah buka pintu taubat, terbuka selama-lamanya, selebar-lebarnya.
kecuali dalam dua kondisi, sudah di kerongkongan, malam yughargir, nyawa di kerongkongan, atau sudah ya matahari terbit dari barat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Sudah di kerongkongan, sudah muayyan, sudah lihat malaikat datang, sudah selesai. Enggak diterima. Seperti Firaun tidak diterima. Kenapa? Dia bertobat ketika sudah muayyanah, dia sudah melihat malaikat yang akan mencabut nyawanya. Ketika dia berkata, hatta idza adrakahul gharaq, ketika dia pun akan tenggelam, dia langsung bertobat berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Aku masuk Islam. Allah berkata, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang Firaun baru bertobat. Sebelumnya kau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan, pelaku maksiat. Tidak diterima karena dia sudah muayyanah, sudah melihat malaikat nyawanya akan dicabut, maka tidak diterima. Kalau masih sehat walafiat, masih belum sakaratul maut, masih belum muayyanah, belum melihat malaikat, maka masih bisa diterima taubatnya. Tapi lihatlah bagaimana orang alim ini. Orang alim ini dia bukan cuma sekedar berfatwa, tapi dia murabbi, dia mentarbiyah. Dia berikan jalan solusi bagaimana bisa bertobat. Maka dia mengatakan, "Intalik ila ardi kadza wa kadza." Pergilah engkau ke negeri sana. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Sungguhnya di negeri sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in. Janganlah kau kembali kepada negerimu. Sungguhnya negerimu adalah negeri yang buruk. Luar biasa, ini fikihnya orang yang alim. Ya, dia tidak mengatakan dia masih bisa, tapi dia kasih solusi. Solusinya, kau harus pergi ke negeri yang baru, cari komunitas baru, cari suasana baru. Tinggalkanlah komunitas lamamu. Itu kamu harus move on, kata orang-orang milenial. Yang kalimat ini belum kita kenal waktu kita masih di zaman aluminium ya. Baru sekarang ada namanya move on. Baru-baru aja saya dengar move on, belum move on. Maksudnya dulu sempat bingung, belum move on itu apa. Sampai saya di Madinah terkadang sebagian kawan datang membawa istilah-istilah baru. Tersebut datang seorang kawan, ustadz juga. Kemudian saya undang dia makan di sebuah restoran. Ketika makan, kemudian dia bilang, Ustaz Firanda, ini sekarang ibu-ibu itu pada baper. Saya bingung, baper nih apa? Saya baper nih apa? Saya mau bilang tanya baper itu apa, saya enggak enak. Saya tidak paham ketika itu. Saya paham belakangan, baper ternyata singkatan dari apa? Bawa perasaan. Allah musta'an. Saya pikir cari di kamus enggak ada. Enggak ada. Saya punya kamus bahasa Indonesia, baper belum ada. Ternyata singkatan bawa perasaan. Dia istilah-istilah baru yang. Nah, orang alim ini dia menyarankan untuk bertobat harus move on, totalitas meninggalkan masa lalu menuju masa yang baru, menuju komunitas yang baru. Intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah ke negeri sana. Di sana ada orang-orang, berteman dengan mereka, beribadah kepada Allah dengan mereka. Fa'budillaha ma'ahum, beribadah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su', jangan kembali ke negerimu yang lalu. Karena itu adalah negeri buruk. Ulama menjelaskan, dengan Ibnu Hajar rahimahullah dan ulama yang lain, kenapa sang alim mengatakan jangan kembali ke negerimu yang lalu. Ada beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi dia ketemu dengan teman-temannya yang membuat dia kembali lagi kepada masa lalunya. Yang kedua, kalau dia tinggal di masa lalunya, dia akan melihat hal-hal yang membuat dia terkenang kembali, nostalgia dengan kelezatan maksiat yang pernah dia lakukan. Ini dua yang bahaya ini. Dia kembali ke masa lalu, punya teman-teman lama, kemudian dia ingat dulu enak juga waktu pas lagi minum bir, enak juga ketika lagi berzina, enak juga ketika lagi diskotik, enak juga ketemu teman-teman cewek-cewek, enak juga main musik. Akhirnya kembali masa lalu, bisa terjadi. Atau dia tidak ingat masa lalu, ada teman-teman yang ngajak lagi. Sehingga dia harus move on, dia tinggalkan masa lalunya supaya dia bisa totalitas dalam berhijrah kalau bahasa kita, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia baru bertobat, setan pasti akan
nongkrong sama dia untuk mengingatkan segera dia kembali ke masa lalu. Jadi ini sangat berbahaya kalau tidak move on. Di antara pertanyaan yang aneh yang pernah saya dapatkan ketika waktu sempat ke Melbourne, saya ngisi pas Ramadan buat kawan-kawan di sana Indonesia ya. Maka ada seorang yang bertanya, dia bilang, Ustadz, saya diundang buka puasa sama kawan-kawan. Saya datang atau tidak Ustadz? Maksudnya ini undangan baik, undangan buka puasa dan memenuhi undangan sunnah. Intinya dia apakah saya memenuhi undangan mereka? Bagus, tapi kata dia, tapi Ustadz, masalahnya mereka ini habis buka puasa, habis itu mereka minum wine, minum bir. Kita namanya di negeri sana ya. Dan tahun lalu, dia ngomong di masjid, tahun lalu saya diajak, akhirnya saya minum bir. Apakah sekarang saya penuhi undangan mereka lagi? Saya bilang, janganlah, sudah tahu minum bir. Nanti sudah minum bir, berzina, kita nggak tahu. Mereka hidup di negara dan Muslim terkadang tidak mendapat pendidikan yang baik, akhirnya terbawa dengan pola hidup orang-orang di sana. Dan itu kenyataan yang menyedihkan. Saya pernah ke suatu tempat seperti itu juga, tempat di Eropa, di tempat orang-orang bule ya. Bule asli, bukan bule potan ya. Maka teman-teman yang tinggal di sana, subhanallah, mungkin teman-teman kuat, tapi anak-anaknya yang saya kasihan lihat. Saya lihat ada yang bulan puasa tidak pakai jilbab, bulan puasa yang tidak puasa. Ini kenyataan saya lihat nih, karena lagi kumpul-kumpul waktu itu. Ada di antara anak mereka yang datang, kemudian rambutnya dibotakin semuanya, tinggal satu di sini, terus ada pohon kormanya di tengah, oase di tengah padang pasir. Ini saya lihat sendiri. Dan orang tuanya biasa-biasa, mungkin ini biasa di negeri sana, ya. Biasa aja. Jadi mungkin mereka selamat, anak-anaknya yang susah untuk apa? Untuk bisa menghadapi itu semua. Tapi saya bilang, saya pernah ditanya ya, sama seorang, dia bilang anaknya sekolah SMP atau SMA, dia ini selalu dibully oleh teman-temannya karena dia satu-satunya yang belum berzina. Teman-temannya semua sudah berzina, dia saja yang belum, makanya dibully terus. Mengerikan ya, mengerikan. Makanya menurut kita heran ada orang habis buka puasa minum bir, itu terjadi. Makanya dia tanya, Ustadz, bolehkah saya memenuhi undangan teman-teman lama, tapi saya takut minum bir lagi. Saya enggak boleh lah. Inilah yang kalau orang bertobat dia harus move on. Di antara cerita juga yang menyedihkan yang saya pernah dapati juga, ini kisah nyata menyedihkan tapi kisah nyata ya. Ada seorang wanita telepon nangis-nangis. Dia udah nikah sama suaminya sekitar 15 tahun kalau saya nggak salah ingat. Ini sudah dianugerahi anak 3 atau kurang lebih 3 atau 4 saya lupa ya. Kemudian setelah 15 tahun suaminya ini berselancar lagi dalam dunia maya. Mulai asik main internet dan macam-macam. Akhirnya suaminya menceraikan istrinya, menyatakan suaminya homo. Jadi suaminya ini dulu sudah tobat, sudah hidup normal, sudah ngaji, sudah cingkrang, sudah ini. Tapi ketika dia kembali berselancar dunia maya, ingat lagi dengan masa lalu tentang nikmat-nikmat yang haram, maka dia kembali lagi. Ngeri. Makanya orang kalau bertobat harus berani untuk meninggalkan komunitas Islam, harus berani. Orang mau terserah. Iman ini berat harganya. Ya. Jangan coba-coba say hello kemudian kembali lagi. Kalau kita tahu kita ngobrol sama dia bisa kembali lagi, maka enggak usah say hello sama dia. Ya. Oleh karenanya hijrah, bertobat perlu perjuangan. Nah, inilah orang alim ini, dia menasihati sang pemuda seterusnya, kalau kau ingin bertobat, pergilah ke negeri yang baru dan tinggalkan komunitas yang lama. Teman-teman lama tinggalkan semuanya. Karena tempat tinggalmu adalah tempat yang buruk. Tentunya masih tempat buruk, bukan tempatnya aja, tapi penghuni yang apa? Yang buruk. Dari sinilah kita tahu tentang keutamaan orang alim di atas ahli ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Sungguhnya keutamaan orang alim dibanding orang-orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibanding dengan seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang boleh banyak, mungkin ribuan bintang. Tapi yang cahayanya bermanfaat bagi penghuni bumi adalah rembulan. Rembulan satu, tapi dia lebih penting daripada ribuan bintang-bintang.
Kalau ada orang alim dia akan beri arahan, memberi petunjuk, menjelaskan mana yang benar, menghilangkan syubhat, membantah kebatilan. Itu bisa dilakukan orang alim. Orang ahli ibadah enggak, dia ibadah untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa memberi cahaya penerangan bagi masyarakat. Baik, orang ini pun mendengar nasihat sang alim, maka dia langsung segera, dia tidak tunda-tunda. Sang alim berkata, "Intaliq ila ardi kada wa kada." Pergilah ke negeri sana, fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Di sana ada orang-orang baik, orang-orang saleh beribadah kepada Allah, kau beribadah bersama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'. Jangan kau kembali ke negerimu, itu negeri yang buruk. Kata Nabi, fantalaqa. Dia pun pergi langsung. Bukan dia nyambut langsung apa? Kebaikan tersebut ya. Di antara kisah move on juga, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika dia sedang dihajar oleh kaum muslimin karena dia melakukan kesalahan, tidak ikut dalam perang Tabuk, maka ada Raja Ghassan yang kirim surat, yaitu Nasrani. Kirim surat dengan surat isinya rayuan dengan mengatakan, kami dengar kawan-kawanmu di sana telah memberi kesempitan kepadamu. Pergilah kepada kami akan berikan kelapangan. Surat. Dia lagi dihajar-hajar, lagi sedih-sedihnya, datang surat tawaran untuk pergi ke tempat yang lain. Maka ketika itu dia langsung bakar apa? Surat tersebut. Kata para ulama menjelaskan hikmahnya agar dia tidak noleh kepada syubhat itu. Khawatir kalau sedang pada titik yang sangat lemah, buka lagi bisa apa? Tertarik lagi. Makanya kalau ikhwan-ikhwan, kalau ternyata ada cewek-cewek kirim foto, hapus. Jangan disimpan di galeri yang dikasih password, jangan. Ini bukan pengalaman pribadi, saya enggak lah. Ini cuma saya dengar-dengar begitu. Kenapa? Nanti kalau lagi marahan sama istri, itu setan datang, coba lihat dulu. Coba lihat dulu, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya sudah, kalau benar-benar ini move on, semua segala yang bisa membuat kita terpengaruh, hilangkan. Ya. Makanya orang alim, orang pembunuh ini disuruh pergi dan tinggalkan negerinya, jangan balik lagi. Dan dia langsung menjalankan. Dia tidak tunda-tunda, famtalaqa, maka dia pun berangkat. Subhanallah, apa yang terjadi? Hatta idza nasafat tariq, ketika tengah jalan, di tengah perjalanan, atahul maut, maka dia pun meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka datanglah dua kelompok malaikat. Malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmat, wa malaikatul adzab, dan malaikat-malaikat adzab. Bersengketa fakhtasamat fihi, kata Nabi SAW, karena dua-dua malaikat menjalankan tugas untuk mencabut nyawa ini. Maka malaikat rahmat bersikeras untuk mencabut nyawa orang ini. Malaikat rahmat berdalil. Para malaikat rahmat berdalil. Qalat malaikatur rahmah, berkatalah malaikat rahmat, innahu qad jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah azza wa jalla. Dia telah berjalan menuju negeri sana dalam kondisi bertobat dengan hatinya. Perhatikan, dengan apa? Hatinya. Muqbilan, semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab juga ingin menjalankan tugas. Maka mereka menyatakan tidak. Innahu lam ya'mal khairan qat. Ini orang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kenapa kalian yang cabut? Ini orang tidak punya kebaikan sama sekali. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum sujud, dia belum puasa, dia belum bersedekah, dia belum ngapa-ngapain. Kami akan cabut apa? Dan dia telah membunuh 100 apa? Nyawa. Dari sini sebagian ulama berusaha untuk mengkompromikan atau menjelaskan tentang kondisi kenapa malaikat ini bersengketa. Sebagian ulama menjelaskan, kalau tidak salah Al-Qadhiyat atau Al-Maziri, saya lupa ya. Apakah Mu'lim atau Ikmalul Mu'lim? Intinya dalam syarah Sahih Muslim, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu bagi malaikat rahmat sehingga malaikat rahmat tahu isi hati orang ini. Karena orang ini kan enggak berbicara. Dia langsung pergi dan dalam hatinya dia bertobat kepada Allah. Sementara ilmu ini tidak dibuka bagi malaikat azab. Allah punya hikmah. Allah bikin kejadian ini ada hikmahnya. Nah, malaikat azab tidak tahu bahwasanya dalam hati orang ini sudah bertobat sehingga dia hanya melihat zahirnya. Zahirnya orang ini apa? Orang ini sudah bunuh 100 nyawa. Akhirnya mereka mendebat malaikat rahmat karena mereka tidak tahu bahwasanya hatinya telah bertobat kepada Allah sehingga terjadilah perdebatan. Seandainya sama-sama tahu tentu mereka tidak akan
berdebat. Jadi Allah membuka ilmunya kepada malaikat rahmat dan Allah tutup tentang kondisi hati orang ini kepada malaikat apa? Azab, sehingga mereka bersengketa. Dari sinilah malaikat rahmat berkata, "Innahu qad jaa'a taiban muqbilan biqalbihi." Taiban biqalbihi muqbilan ila Allah azza wa jalla. Sungguhnya dia telah berangkat menuju negeri yang baik dalam kondisi bertobat dengan hatinya. Nah, dari perbuatannya dia belum salat, dia belum bersedekah, dia belum berzikir, belum apa, dia baru jalan meninggal di tengah perjalanan. Dan ini dalil bahwasanya selain malaikat rahmat yang bertugas mencabut nyawa, kita punya malaikat pencatat amal. Ingat, yang dicatat oleh malaikat amal bukan cuma amal zahir, tapi yang dicatat juga adalah amalan apa? Hati. Jadi kita dalam kehidupan ini kita mengawasi amal zahir kita, lisan kita awasi, mata kita awasi, telinga kita awasi, gerak tangan kita awasi juga hati kita. Allah menggabungkan dua-duanya, kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, kita ngelirik cewek, ngelirik yang haram, melihat hal-hal yang haram di medsos, Allah tahu lirikan mata tersebut dan dicatat oleh malaikat, ya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia, isi hati. Yang dicatat oleh malaikat bukan cuma luar, malaikat mencatat juga amalan hati. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang hati subhanallah, seorang waspada bukan cuma zahirnya, dia juga perhatikan gerak-gerik hatinya. Dia ikhlas atau tidak, dia cek. Dia riya atau tidak, dia ujub atau tidak, dia hasad atau tidak, dia qanaah atau tidak, dia nerima, dia ridha, dia sabar. Ini masalah apa? Hati. Itu dicatat juga oleh malaikat. Dia bertafakkur, merenungkan tentang ayat-ayat Allah, atau dia berpikir hal-hal yang buruk, dicatat semuanya oleh malaikat, ya, oleh malaikat. Maka jangan membatasi pengawasan kita terhadap diri kita hanya pada yang zahir-zahir saja. Dan hukum asal amalan hati lebih agung daripada amalan zahir, hukum asal. Maka seorang waspada, dia mewaspadai amalan zahirnya dan dia juga mengawasi amalan batinnya. Akhirnya karena mereka bersengketa, maka Allah kirimkan malaikat ala suratin adami. Malaikat tersebut dalam bentuk manusia, menjelma jadi manusia. Di antara kelebihan malaikat adalah bisa menjelma. Maka datanglah manusia tersebut kepada mereka yang sedang bersengketa di atas jasad dan mayat orang pembunuh ini. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa na'abihi sadruhu, ketika malaikat mencabut nyawanya. Jadi kan dalam proses kematian malaikat maut mencabut nyawa, kemudian diserahkan kepada malaikat selanjutnya. Paham? Tugas malaikat maut apa? Mencabut apa? Nyawa. Setelah mencabut nyawa tinggal diserahkan ke malaikat azab atau ke malaikat apa? Rahmat. Disinilah mereka bersengketa. Mau dibawa oleh malaikat rahmat atau malaikat apa? Azab. Ketika malaikat maut mencabut nyawanya, disebutkan Hasan al-Basri kalau salah menyebutkan fana abihi sadruhu. Maka dia pun melemparkan dadanya menuju negeri yang dia tuju. Allah memberi taufik kepada dirinya untuk melemparkan dadanya sehingga ketika dia meninggal jatuh, dadanya condong ke negeri yang dia tuju. Supaya jaraknya lebih dekat. Maka datanglah malaikat dalam bentuk manusia tadi, faja'aluhu bainahum, maka mereka pun menjadikan dia hakim di antara mereka yang sedang bersengketa, malaikat adab, malaikat rahmat. Maka manusia ini berkata, qisu ma bainal ardain, ukurlah di antara negeri tersebut. Negeri tujuan sampai ke mayat orang ini, negeri yang ditinggal sampai mayat orang. Berapa jaraknya? Fa ila ayatihima kana adna fahuwa lahu, maka negeri mana yang dia lebih dekat maka diikutkan dengan negeri tersebut. Diikutkan dengan negeri tersebut. Kalau negeri buruk ya berarti diambil oleh malaikat azab. Kalau dia ternyata lebih dekat kepada negeri yang baik maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Namanya diambil oleh malaikat rahmat. Faqasu ma bainahuma, maka mereka pun ukur, malaikat ukur. Ya mungkin cepat malaikat ukur. Dalam sebagian riwayat maka Allah berkata kepada bumi, hadhihi antaqarrabi, Allah berkata kepada negeri yang dituju agar mendekat kepada mayat orang tersebut. Allah berkata kepada negeri yang ditinggal agar menjauh, antaba'adi, jauhlah. Mungkin dia sebenarnya meninggal tengah lebih dekat kepada yang apa? Yang lebih dekat kepada yang dia tinggalkan. Tapi Allah suruh ini menjauh, ini mendekat. Jadi
Dan malaikat tidak tahu ini kan rahasia Allah. Mereka ukur ternyata cuma beda sejengkal, lebih dekat kepada negeri yang dituju. Dalam riwayat fa'alhaquhu bi ahlil qaryati salihah, maka mereka pun mengikutkan orang ini kepada penghuni negeri yang soleh. Dia dianggap sudah masuk dalam golongan orang-orang yang soleh yang sedang beribadah di negeri yang baik tersebut. Maka malaikat rahmatlah yang kemudian mengambil nyawa orang ini. Ini dalil ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jika seorang sudah berniat dan bertekad dalam hatinya, kemudian dia sudah berusaha, maka dia hukumnya seperti orang yang sudah melakukan. Kalau dia sudah berusaha. Orang ini belum beramal apa-apa, namun dia sudah dianggap fa'alhaquhu bi ahli al-qaryati salihah. Mereka pun mengikutkan dia seperti orang-orang penghuni negeri yang baik tersebut. Seakan-akan dia golongan mereka. Padahal dia belum sampai ke sana. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Dia sudah berniat, dia sudah berusaha menuju negeri sana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakhruj min baitihi ila Allah wa rasulih." Ya. "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut faqad waqa ajru 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, ya, thumma adrakahul maut, kemudian dia mati di tengah jalan, faqad waqa ajru 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahala berhijrah. Maka telah mendapatkan pahala berhijrah. Dia keluar ingin berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Meninggalkan negeri kufur ketika itu, Mekah masih negeri kufur, menuju negeri Islam, kota Madinah. Di tengah jalan meninggal. Kata Allah pahalanya seperti sudah sampai di kota apa? Madinah. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan kisah 100 nyawa ini. Dia mengatakan seperti sang membunuh 100 apa? Nyawa. Dia telah keluar dari negeri yang buruk menuju negeri yang baik, kemudian dia meninggal di tengah jalan. Oleh karenanya, jika dalam diri kita sudah menjadi tekad, dan tekad sudah disertai dengan usaha, kalau bahasa kita ikhtiar, maka dianggap sudah berhasil. Maka dia dianggap sudah berhasil oleh Allah. Apakah berhasil atau tidak, dianggap balasannya sama seperti yang berhasil. Dianggap balasannya sama seperti yang berhasil. Dan ini berlaku dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Dalam kebaikan contohnya ini. Seorang yang ingin berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, muhajirin Allah wa rasulih, hendak berhijrah. Tahu-tahu di tengah jalan meninggal, dianggap telah berhijrah. Contohnya pembunuh 100 nyawa ini. Dia sudah membunuh dan dia kemudian ingin berhijrah, dia berangkat meninggalkan negerinya, mati di tengah jalan, dianggap fa'alhaquhu bi ahli al-qaryati salihah, dianggap seperti penghuni negeri yang salihah, negeri yang baik tersebut. Contohnya juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Siapa yang berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, tsumma raha, kemudian dia pun pergi menuju masjid, fa wajada an-nasa qad sallau, dan dia mendapati orang-orang sudah salat. Dia tidak dapat salat jamaah, tapi dia sudah berwudu, sudah berjalan menuju masjid, ternyata orang sudah selesai apa? Salat. Maka bagi dia mislu ajri man shallaha, seperti pahala orang yang salat berjamaah. Meskipun dia tidak berhasil salat berjamaah, kenapa? Karena dia sudah berwudu dan sudah berusaha. Berusaha. Seorang yang kemudian ingin salat malam, kemudian dia tidur cepat, dia pasang alarm. Kemudian pasang alarm 4, satu di atas tempat tidur, satu di atas lemari, satu di bawah kolong, satu di telinga istrinya. Kemudian ternyata dia tidak bangun juga, istrinya dengar, istrinya matiin. Mau mati dia tidur juga, mudah-mudahan dapat pahala salat apa? Malam. Karena dia sudah apa? Berusaha. Tapi kalau sudah bangun matiin lagi, itu namanya tidak berusaha. Ini diantara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang penting dia bertekad dan berusaha. Masalah hasil serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia berhasil, kadang dia enggak berhasil. Kalau dia tidak berhasil pun dia sudah dicatat seperti yang berhasil. Ya. Bisa jadi Allah mentakdirkan dia tidak berhasil karena kalau dia berhasil mungkin dia ujub, mungkin dia riya, mungkin dia sombong, atau Allah yang ingin menjadikan dia dibuka pintu kebaikan yang lain. Tapi usaha dia dengan tekad yang tulus sudah dianggap berhasil pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam kebaikan. Makanya yang terlalu sedih, antum tugasnya berusaha aja, berusaha bikin pengajian, gagal ya sudah. Berusaha ngisi sana, diusir ya sudah. Enggak usah sedih, pergi aja.
Anggap aja pengajian sudah selesai. Sudah berusaha kok. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu nangis bikin konspirasi pers kumpul, enggak usah, santai-santai aja. Sudah selesai. Karena sudah niat dan sudah berusaha. Yang penting niatnya tulus dan usahanya benar. Gagal enggak ada masalah. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Demikian juga kalau ada jomblo sudah bertekad melamar ditolak ya sudah, jangan terlalu sedih. Sudah berusaha nikah, insyaallah dapat pahala menikah ya. Karena sudah berusaha meskipun ditolak. Adapun penolakan itu di baliknya pasti ada hikmahnya. Kalau dapat cewek cantik sombong ya mungkin daripada sombong kasih yang pas-pasan. Baik, ini juga berlaku dalam keburukan. Barang siapa bertekad dan berusaha meskipun gagal tetap dicatat sebagai keburukan. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika bertemu dua orang muslim dengan dua pedang mereka, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Qalu hadzal qatil. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau pembunuh jelas masuk neraka, dia membunuh orang. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Nabi menjelaskan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi semangat untuk bunuh kawannya, dia juga sudah berusaha, cuma kedahuluan mati. Dia sudah berusaha enggak? Sudah, dia juga pengen bunuh tapi dia keduluan apa? Mati. Maka dosanya sama seperti kalau berhasil. Maka waspada kita dalam hidup ini, jangan coba-coba berusaha keburukan. Enggak berhasil pun dapat apa dosa. Ibarat orang kalau mencuri kemudian sudah pasang tangga, tahu-tahu lagi naik, ngapain lu? Aduh, ketahuan. Meskipun dia belum masuk ke rumah orang, sudah dianggap seperti orang mencuri. Dosanya tentu hukumnya tidak seperti hukum mencuri, tapi dia dosanya seperti sudah orang mencuri. Kata orang, ibarat orang mau curi kedondong, naik di pohon kedondong, sudah naik, tahu-tahu yang punya kedondong lihat, ngapain di pohon kedondong? Nyari layangan nyangkut. Buat apa? Buat rujak. Ketahuan. Jadi nyata dulu di Papua ada kawan-kawan cerita ada orang di tengah malam jam 3 kemudian jalan-jalan di kompleks ditangkap sama teman-teman. Ngapain kamu sini? Lari pagi katanya. Lari pagi jam 3. Mencuri. Ketahuan sebelum melakukan. Karenanya hati-hati ketika kita bermuamalah dengan medsos, dengan internet. Siapa yang mencoba membuka situs-situs haram, dia buka ternyata terblokir. Oh, ternyata sudah gagal. Tetap dicatat sebagai keberhasilan. Waspada. Siapa yang buka kemudian ingin tajasus, cari-cari kesalahan orang, kemudian ternyata gagal, ternyata tidak ada, tetap dapat dosa tajasus. Udahlah, hati-hati. Karena yang dicatat oleh Allah bukan cuma berhasil enggak berhasil, yang penting kalau sudah tekad, sudah berusaha dianggap berhasil baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, inilah kisah pembunuh 100 nyawa ya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita dan menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang jika terjerumus dalam maksiat, jangan ragu-ragu untuk bertobat. Karena kalau dia tunda-tunda tobat, ya bisa jadi dia meninggal belum sempat bertobat. Lihatlah sang pembunuh 100 nyawa ini. Dia meninggal tanpa dia duga. Dia dalam kondisi kuat, buktinya dia sudah bunuh 99 nyawa, buktinya dia bunuh pendeta tanpa ada perlawanan sama sekali. Berarti dia jago atau tidak? Dia jago ya. Mungkin dia kolesterol enggak ada mungkin. Tapi begitu jalan mati, tiba-tiba apa? Mati. Tanpa ada sakit-sakit sebelumnya, tiba-tiba di perjalanan apa? Mati. Ya. Betapa banyak orang meninggal demikian tanpa dulu dengan apa? Sakit. Namanya meninggal tidak harus sakit dulu. Namanya meninggal tidak harus tua dulu. Bahkan kalau kita cek, jarang ada orang tua. Jarang ada orang 70 tahun ke atas. Menunjukkan yang meninggal rata-rata masih apa? Muda. Ya. Tidak harus sakit dulu. Ya. Oleh karena hati-hati, betapa banyak orang nunda tobat, tidak segera bertobat, dia meninggal sebelum sempat bertobat. Kita dengar ada orang meninggal lagi main judi, atau kaku tubuhnya dalam kondisi memegang kartu. Ada orang meninggal demikian. Dan betapa banyak saya yang dengar orang meninggal di atas perut wanita bukan istrinya. Banyak. Kebanyakan obat kuat kali mungkin mati dia. Dan banyak mungkin lagi sehat atau meninggal. Lagi disco meninggal. Lagi joget-joget meninggal. Lagi main musik apa? Meninggal.
Lagi zina meninggal, lagi minum khamr meninggal, banyak sudah kita dengar. Oleh karenanya kalau kita bermaksiat segera bertobat, jangan tunda. Maksiat sekarang juga bertobat. Kalau kita maksiat lagi urusan belakangan. Sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita, ikhwan dan akhwat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain di waktu yang belum ditentukan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.